Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Ada berapa operasi hitung bilangan bulat? Ya, operasi hitung bilangan bulat yaitu ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Jika dituliskan dalam bentuk garis bilangan adalah sebagai berikut. Sifat operasi bilangan bulat ada 2. Yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran. Jika M dan N merupakan himpunan bilangan bulat, maka berlaku M plus N sama dengan N plus N. Ya, karena ini adalah pertukaran, maka bisa dibalik ya, komutatif, maaf. Contohnya 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2, maka hasilnya sama-sama 5. Kemudian yang kedua yaitu asosiatif, pengelompokan. Jika M dan N merupakan himpunan bilangan bulat, maka berlaku M plus N dalam kurung plus O sama dengan M plus dalam kurung N plus O tutup kurung. Contohnya 2 tambah 3 dalam kurung tambah 4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4. Hasilnya juga sama ya, sama-sama 9 hasilnya. Untuk unsur identitas, jika M merupakan himpunan bilangan bulat, maka berlaku M plus 0 sama dengan M. Jadi semua angka yang ditambahkan dengan 0 maka hasilnya angka itu sendiri. Contohnya seperti 1 tambah 0 sama dengan 1, atau 10 tambah 0 sama dengan 10, dan seterusnya. 0 tersebut merupakan unsur identitas pada penjumlahan, ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Memiliki inverse atau lawan jika M merupakan himpunan bilangan bulat, maka negatif M disebut inverse atau lawan dari M. Maka berlaku M plus dalam kurung negatif M sama dengan negatif M dalam kurung plus M sama dengan 0. Contoh 4 plus negatif 4 sama dengan negatif 4 plus 4. Maka hasilnya 0 ya. Kemudian sifat selanjutnya yaitu tertutup. Jika M dan N merupakan himpunan bilangan bulat, maka berlaku M plus N merupakan himpunan bilangan bulat. Itu jika tertutup. Yaitu untuk sifat penjumlahan ya. Kemudian untuk pengurangan. Pada pengurangan bilangan bulat, secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. M dikurangi N sama dengan M plus negatif N. Contoh 14 dikurangi 34 sama dengan negatif 20. Negatif 12 dikurangi 32 sama dengan negatif 44. Untuk perkalian, sifat-sifat operasi hitung perkalian adalah sebagai berikut. Yang pertama sifat tertutup, sama seperti penjumlahan yang tadi ya. Tapi ini bedanya perkalian. Kalau tadi itu kan pembagian ya. Yang tadi itu penjumlahan. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Apabila M dan N merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka M kali N merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Apabila M dan N merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka M kali N sama dengan N kali M. Jadi ditukar atau dibalik ya. Sama seperti yang penjumlahan, tapi ini bedanya perkalian.
Kemudian yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Apabila M dan N merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka dalam kurung M kali N kali O sama dengan M dalam kurung N kali O. Kemudian yang keempat yaitu sifat distributif atau penyebaran, berlaku sebagai berikut. M kali N plus O sama dengan M kali N ditambah M kali O. Ini untuk sifat distributif atau penyebaran ya, jadi dijabarkan satu-satu. Kemudian M kali N negatif O, M kali N kurangi O sama dengan M kali N dikurangi M kali O. Kalau tadi ditambah, kalau sekarang dikurangi. Yang kelima, elemen atau unsur identitas. Jadi tidak hanya penjumlahan aja yang ada unsur identitasnya ya, tapi perkalian juga ada unsur identitas. Apabila M anggota himpunan bilangan bulat, maka M kali 1 sama dengan M. Segala sesuatu dalam perkalian, segala angka, semua angka dalam perkalian apabila dikali 1, maka hasilnya angka itu sendiri. Contohnya seperti 1 dikali 1 sama dengan 1 ya, 100 dikali 1 sama dengan 100, 1000 dikali 1 sama dengan 1000, 5 kali 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Jadi 1 itu adalah unsur identitas. Kemudian ketentuan pada perkalian bilangan bulat adalah M kali N sama dengan bilangan bulat positif. M kali negatif N sama dengan bilangan bulat negatif. Negatif M dikali N sama dengan bilangan bulat negatif. Negatif M dikali negatif N sama dengan bilangan bulat positif. Jadi kita bisa katakan apabila positif kali positif maka hasilnya positif. Kemudian positif kali negatif maka hasilnya negatif. Atau negatif kali positif maka hasilnya juga negatif karena ada salah satu unsur negatif ya di angka tersebut. Dan selanjutnya negatif kali negatif maka hasilnya positif ya. Untuk perkalian sifatnya seperti itu. Untuk negatif kali negatif maka hasilnya positif. Contohnya 4 kali negatif 6. Ini 4 itu bilangan bulat positif. Untuk negatif 6 yaitu bilangan bulat negatif. Tadi kalau positif dikali sama negatif maka hasilnya iya negatif. Berarti 4 dikali negatif 6 sama dengan negatif 24. Kemudian negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan, negatif dikali negatif, maka hasilnya positif ya. Jadi negatif 6 dikali negatif 7 hasilnya positif 42. Selanjutnya untuk pembagian. Ya, pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Ingat, pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Ketentuan pada operasi perkalian berlaku juga untuk operasi pembagian. Dengan catatan, jika M merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka M dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Jadi M dibagi 0 maka tidak terdefinisi. Dan 0 dibagi M sama dengan 0. Jika M, N, dan O adalah bilangan bulat dengan N merupakan faktor M dan N tidak sama dengan 0, maka berlaku M dibagi N sama dengan O, atau M sama dengan N kali O. Jadi bisa dibagi kemudian dikali ya. Jadi M dibagi N sama dengan O. Kemudian untuk kita mencari M nya maka M sama dengan N kali O. Seperti itu ya. Contoh, 50 dibagi negatif 2 sama dengan berapa? Sama seperti perkalian. Jadi positif dibagi negatif sama dengan negatif. Positif dibagi positif sama dengan positif. Ya. Untuk negatif dibagi negatif maka hasilnya positif. Sama seperti yang tadi perkalian ya.
Jadi 50 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 25. Untuk negatif 80 dibagi negatif 16 hasilnya yaitu 5 ya, karena ini negatif dibagi dengan negatif maka hasilnya positif. Untuk selanjutnya, konsep operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Pada operasi hitung campuran bilangan bulat yaitu ada sifat-sifat yang harus dipenuhi ya. Ini untuk operasi hitung campuran, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, sifat-sifat yang harus terpenuhi ya. Yang pertama, tanda operasi hitung dan tanda kurung harus diperhatikan dengan sesama. Jadi apabila ada angka yang diawali atau di dalam kurung, maka itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Harus dilihat terlebih dahulu daripada angka yang lain. Kemudian yang kedua, pengerjaan bilangan yang ada dalam tanda kurung harus didahulukan. Nah, ini seperti yang tadi Ibu bilang ya. Seperti yang tadi Ibu bilang, untuk tanda kurung itu yang ada tanda kurungnya harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, maka cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan sama-sama kuat, sehingga pengerjaan yang sebelah kiri harus didahulukan. Jadi simpelnya gini, apabila dalam operasi hitung campuran di bilangan bulat itu tidak ada tanda kurungnya ya, maka kita harus lihat dulu antara perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Nah, untuk pengurangan dan penjumlahan itu sama-sama kuat ya. Jadi kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu, paling dekat dengan angka. Kemudian untuk perkalian dan pembagian juga sama-sama kuat. Jadi kerjakan yang paling kiri juga terlebih dahulu. Apabila dalam satu soal ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, dan ada pengurangan, maka kalian kerjakan perkalian dulu dan pembagian. Baru setelah itu pengurangan dan penjumlahan. Paham ya sampai sini? Coba sekarang Ibu kasih contoh ya. 9 kali 42 dibagi 6 dikurangi 23. Yuk, penyelesaiannya bagaimana? Ya, perkalian dan pembagian terlebih dahulu yang dikerjakan ya, yaitu 9 kali 42 dibagi 6 dikurangi 23. Jadi 9 dikali 42 dibagi 6 itu dalam kurung ya, 42 dibagi 6 dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 9 kali 7 dikurangi 23. Kemudian perkalian dan pengurangan, jadi perkalian dulu yang dikerjakan. 9 kali 7 63 dikurangi 23 sama dengan 40. Dan seterusnya ya. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang FPB ya, faktor persekutuan terbesar, dan KPK yaitu faktor persekutuan terkecil. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah dalam penyampaiannya, maka Ibu minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.